Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Eh, Terima kasih rekan-rekan. Di sini saya akan bercerita terkait pengalaman saya waktu LDR dengan istri, terkait dengan penempatan saya yang di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan istri yang di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Walaupun masih satu provinsi, akan tetapi jarak tempuh yang harus saya lewati untuk bertemu istri adalah kurang lebih 8 jam sekali perjalanan. Jadi setiap Jumat sore itu jam 5 saya langsung meluncur ke Tanah Bumbu Batu Licin menggunakan travel biasanya. Kemudian saya ambil bangku, kalau nggak paling depan itu ya tengah biasanya. Kalau yang depan sudah terisi, saya ambil tengah. Kemudian saya minum CTM selama berada di mobil, dan mungkin hanya bangun waktu makan malam. Itu biasanya setengah perjalanan sampai ke daerah Bati-Bati. Mulai hari itu makan malam, biasanya saya baru bangun makan, habis itu perjalanan sampai lokasi. Tiba di Batu Licin kira-kira jam 4 sampai jam 5 malam, jam 5 pagi. Kemudian karena saya dan istri masih berkuliah, jadi hari Sabtu kami menyelesaikan tugas-tugas yang ada dan juga mengikuti pembelajaran, karena kampus saya itu masih online kemarin. Jadi hari Sabtu itu masih dengan kegiatan rutinitas yang ada. Kemudian hari Minggunya saya baru bisa bercengkrama dengan istri, cerita-cerita, ngobrol, habis itu diskusi masalah-masalah yang ada. Dan kemudian kalau waktunya ada dan tidak terlalu lelah, paling bisa main-main ke luar, entah itu ke pantai atau ke kota untuk sekedar refreshing. Dan itu tidak lama, soalnya Minggu itu jam 6 sore saya harus balik meluncur ke Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk paginya kembali bekerja. Biasanya kalau saya sampai ke Banjar itu jam 6, jam 7, dan langsung mandi, langsung siap-siap berangkat. Kemudian mengikuti apel, karena Senin biasanya apel. Habis itu istirahat sebentar, makan, baru melakukan aktivitas bagaimana mestinya, melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi. Setelah itu yang selama ini saya alami adalah memang awal-awalnya berat, karena hari pertama saya mengantar istri ke Batu Licin Tanah Bumbu 8 jam perjalanan itu, waktu pulang ke Banjarmasin hampir 2 hari saya nggak kuat bangun, karena memang secara fisik saya kurang fit. Jadi saya itu pernah mengalami kecelakaan beberapa kali. Jadi tingkat imunitas saya bisa dibilang lumayan rendah. Jadi awal-awal mengalami masa LDR itu sangat berat. Setiap sampai ke Banjarmasin biasanya saya habis pulang kerja saya langsung tidur, gak kuat bangun. Kemudian pagi bekerja lagi, sore pulang tidur lagi. Hari Rabu baru bisa beraktivitas di malam harinya. Dan itu
saya alami selama kurang lebih 2 bulanan, sampai badan saya akhirnya terbiasa dengan perjalanan jarak jauh tersebut, dan saya lakukan intens setiap minggu. Saya bolak-balik dari Banjarmasin dan Batulicin menggunakan travel. Sebenarnya kalau dihitung-hitung itu ongkos untuk bolak-balik lumayan tinggi, karena untuk satu kali perjalanan itu bervariasi. Kalau kemarin itu misal kita ikut travel yang reguler, artinya banyak penumpang lain di sana, itu antara 200 sampai 300 ribu sekali jalan. Jadi kalau bolak-balik kan sekitar 400 sampai 600-an. Akan tetapi kalau ternyata tidak ada yang searah atau yang bareng, kita akan ambil travel sistem charter. Jadi kita mau menyewa satu mobil sekaligus sopirnya untuk hanya mengantar kita. Kalau travel itu sendiri rata-rata 800 ribu. Jadi kalau nggak ada barengan itu memang lumayan berat. Tapi untungnya selama ini hanya beberapa kali saya mengalami sama sekali tidak ada penumpang lain yang bareng-bareng ke Banjar atau ke Batulicin. Dan kalau misal biasanya itu kalau dari Batulicin ke Banjar itu banyak yang ready, tapi kalau yang dari Banjar ke Batulicin itu yang agak susah. Jadi kadang-kadang juga waktu berangkat itu 800, waktu balik itu 250 sampai 300-an. Jadi untuk kos atau biaya bolak-balik yang dikeluarkan itu per minggu, belum termasuk makan ya, itu antara 600 sampai 1 jutaan. Kalau ditambah makan, karena biasanya makan di rest area itu antara 45.000 sampai 80.000 tergantung menu yang kita pesan. Jadi sekali makan itu jadi bolak-balik itu sekitar 100 sampai 150 ribuan. Jadi kalau dipikir dengan gaji memang tidak ketemu ya, soalnya kan gaji waktu itu masih di angka 5 jutaan. Kalau anggaplah bolak-baliknya itu 500 saja, anggap nggak makan di jalan itu sudah 1 bulan habis 2 juta. Anggap untuk kos 1 juta kan udah 3 juta. Anggap untuk makan sehari-hari itu 2 juta, udah 5 juta. Itu berarti nggak jajan, nggak beli kuota, nggak parkir, nggak lain sebagainya. Jadi kalau dipikir-pikir memang bagi rekan-rekan yang saat ini pasangannya sudah bekerja, kalau tidak bisa menahan untuk bertemu setiap hari, saya sarankan untuk tidak mencoba mendaftar di kejaksaan yang penempatannya belum tentu, tapi bisa mencoba di formasi CPNS lain yang sudah ada formasinya, sudah ada alokasi penempatannya maksud saya. Karena ketika rekan-rekan bekerja itu mau mencari uang dalam ASN kejaksaan ini, kebanyakan awal-awalnya memang lebih banyak keluar uang dulu
sampai pada kalau saya sendiri setelah 10 bulan ditawarin oleh pimpinan kalau mau nggak di satu-satukan sama istri, coba kalau mau nanti pimpinan ngomong sama satker istri, ternyata yang di tempat istri nggak memperkenankan istri pindah karena memang belum PNS, masih CPNS, jadi terpaksa saya yang mendapatkan sprint ke Jari Batu Licin. Memang kalau dipikir-pikir banyak kerugian ya. Yang pertama karena ketika kuliah saya di kota dan sekarang berada di desa, jadi sama saja setiap 2 minggu sekali saya harus ke kota untuk kuliah. Kalau istri yang ke kota kan otomatis tidak harus mengeluarkan biaya lagi untuk perjalanan belajar ke Banjarmasin itu. Akan tetapi karena memang pimpinan itu tidak semuanya sama, tidak semuanya satu pemikiran, jadi kita hanya ikut saja karena memang toh kita sudah berkomitmen untuk siap ditempatkan di mana saja. Jadi yang penting saya dan istri sekarang sudah nggak LDR setelah 10 bulan lamanya kami LDR, dan semoga kelak juga bisa kembali ke kesatuan yang lebih ramai agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena saya bercita-cita minimal itu harus sampai selesai doktor atau S3. Tapi masih menunggu untuk atensi pimpinan agar bisa memindahkan istri saya kelak, walaupun harus menunggu sampai batasan waktu mungkin 7 tahunan karena sudah berkomitmen untuk tidak mengusulkan atau mengajukan mutasi selama 7 tahun kalau tahun 2020. Jadi kami ikuti proses ini dengan tanggung jawab dan kesadaran yang setinggi-tingginya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.